Jadi ini UMKM, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 21 Juli 2024 bertempat di Kampung Wisata Tabek Indah Resort yang beralamat di Jalan Raya Natar Serbajadi, pemanggilan Natar, Lampung Selatan, bahwa ruang UMKM bersama-sama dengan Bapak Rahmat Mirzani Jausal, RMD, telah bersepakat sebagai berikut. Saya, Rahmat Mirzani Jausal, bersedia dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan peningkatan UMKM di Provinsi Lampung. Masya Allah, cocok. Saya juga, Rahmat Mirzani Jausal, berkomitmen untuk melakukan gerakan pembelian 1 miliar produk UMKM yang tergabung dalam komunitas ruang UMKM di Provinsi Lampung. Dan ruang UMKM juga akan berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Rahmat Mirzani Jausal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Provinsi Lampung. Amin. Demikian nota kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan oleh para pihak pada Lampung 21 Juli 2024. Rahmat Mirzani Jausal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Main. Jangan. Iya, biar kas kau. Jargon. Oke, serah terima map. Kita mohon izin berfoto sebentar, saling berpegangan. Serahkan mapnya. Kemudian ini ada simbolis bikisan dari ruang UMKM kepada ini adalah simbolis produk dari kawan-kawan UMKM yang insya Allah nanti akan tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ingat, produknya dibagusin. Oke. Siap. Gubernur. Silakan. Oke, kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun bersama saya lagi Novelia Yulisi Sanggem di program podcast Ciao Eka. Kali ini kita sudah kehadiran dua tokoh muda di Lampung yang keren-keren. Muda ya? Muda dong. Kita kan menolak tua. Kenalkan, beliau biasa dipanggil Bang Obeng, Bang Robi. Ada Coach Edi ya, yang sudah tidak asing di dunia UMKM. Nah, kalau melihat baju-bajunya ini enggak jauh dari ruang UMKM. Tapi ada RMD-nya. Sebelumnya kita bahas nanti, ya kan? Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kantong? Alhamdulillah sehat. Kopi naik. Kemarin itu sempat viral nih. Viral wajah abang yang ganteng ini di mana-mana. Dan sama-sama ada agak pelontos-pelontos sedikit juga itu, ya kan? Apa itu, Bang? Ada bunyi 1M itu. Kemarin itu program ini ya, gerakan 1 miliar pembelanjaan produk UMKM. Nah, itu yang kita alhamdulillah tanggal 21 Juli kemarin kita mendapatkan kesepakatan untuk membuat satu gerakan, yaitu gerakan 1 miliar pembelian produk UMKM. Gerakan 1 miliar pembelian produk UMKM. Ya, betul. Lampung ya. Selampung. Wah. Itu kan saya melihat ada RMD ya di sana ya. Apa hubungan RMD dengan gerakan itu? Ya. Jadi RMD atau Bapak Rahmat Mirzani Jausal itu yang kita tahu ya, kalau di Lampung sekarang beliau adalah salah satu tokoh muda di Lampung yang rencananya nanti akan mencalonkan diri menjadi pimpinan di Lampung atau menjadi gubernur di Lampung. Dan beberapa waktu yang lalu sempat kita berdiskusi kawan-kawan UMKM dengan Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Kemudian kita coba bercerita tentang kondisi di lapangan. Seperti apa sih sebenarnya UMKM itu? Karena secara prinsip bahwa UMKM itu adalah masyarakat terbanyak yang ada di seluruh tempat, bukan hanya di Lampung, bahwa UMKM itu menguasai 70-80% jumlah masyarakat. Tapi kenapa kok kita itu susah sekali untuk mendapatkan program-program yang lebih menyentuh atau lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas dari program pemerintah? Terkesan bahwa program yang dijalankan itu lebih kepada menyelesaikan tugas daripada melakukan pencapaian hasil. Makanya kita cerita seperti itu. Dan
tergerak dari Bapak Rahmat Mirjani Jausal atau yang kita manggil RMD. Beliau mengatakan bahwa ya udah kita mulai aja tipis-tipis katanya kan. Kita gerakkan kawan-kawan untuk membeli produk UMKM senilai 1 miliar. Makanya beliau bersepakat untuk melakukan gerakan itu, untuk mengajak kawan-kawan, ayo kita mulai dengan membeli produk UMKM, dibuat dengan MOU, dibuat dengan gerakan nyata, dan alhamdulillah tanggal 21 kemarin tanda tangan MOU, kita sepakat ruang UMKM ini ya, ruang UMKM dengan RMD bersepakat bersinergi. Beliau akan membantu kita untuk melompat lebih tinggi ya, untuk mendapatkan program yang baik dari daerah maupun dari pusat, dan kita siap untuk menjadi bagian dari mitra strategis beliau untuk mendukung program-program pemerintah ke depan. Program pemerintah ke depan. Ya. Artinya kalau Kiai Insya Allah jadi ya. Okay. Tapi kalaupun tidak jadi, tapi insya Allah jadilah. Nah, tetap ya, kalau nggak jadi. Tetap jadi. Harus jadi. Harus jadi. Kalau nggak jadi, aduh. Harus jadi. Lagi nanti. Iya. Nah, Coach Edi di ruang UMKM ini kan sebelumnya Coach Edi ini adalah seorang pengajar dan tidak asing di dunia UMKM. Nah, seorang pelatih kok mau berada dalam satu komunitas ruang UMKM? Pertanyaannya? Kok mau? Iya. Ya kan biasanya kan ada sama kayak dosen ya kan, dosen itu kan dia tidak mau berpolitik praktis ya kan. Nah ini Coach Edi berada terang-terangan lagi kan mendukung. Iya, karena kan saya bicaranya tentang kepentingan masyarakat banyak dalam hari ini UMKM, di mana UMKM itu butuh ruang. Artinya butuh ruang itu untuk bicara dengan pemerintah, bicara dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini kan kita bicara ada peluang dengan RMD, beliau punya komitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM. Kemarin kita bicara bukan empat mata ya, ada beberapa mata. Ya, kita dengar komitmen beliau terhadap UMKM. Dan kita ajak untuk bareng-bareng melakukan gerakan 1 miliar dan beliau oke. Artinya saya bicara tentang bagaimana dampak yang lebih luas terhadap UMKM yang ada di Lampung. Oke, artinya sebagai pengajar ada kegelisahan dong dengan UMKM ini sampai terjadinya gerakan 1M. Apa itu Coach? Iya, karena salah satu hal yang menjadi poin utama sebetulnya kita tawarkan bukan cuma 1M-nya. Iya, kayaknya kalau untuk 1M kayaknya cheese-nya aja ya. Hanya bagian kecil dari apa yang pembuktian komitmen. Kita tawarkan kepada RMD, artinya kita mewakili teman-teman UMKM lain yang tadi bicara tentang masalah UMKM banyak gitu. Banyak ya. Tapi paling tidak kita ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan peningkatan kualitas produk. Kemarin juga kita bicara salah satunya produk itu kan standarisasi kualitas, kemudian kemasan. Di Lampung ini masih sulit. Kemasan pasti ngambil dari Pulau Jawa. Kalau kita bicara Pulau Jawa, maka uangnya keluar Sumatera, keluar Lampung. Devisanya masuk. Iya, kita bicara perputaran uang di Lampung gitu. Nah, kemudian dari sisi market pasar, produknya udah bagus, tapi UMKM kita itu nggak bisa tembus pasar. Hanya di lokalan aja, sekitar kita aja. Kenapa kita nggak bisa bersaing? Penduduk Indonesia itu 300 jutaan loh. Ya, artinya potensi pasarnya besar dan banyak juga di Jawa. Kenapa kita nggak bisa mengakses pasar? Bahkan pasar nggak usah jauh ke Eropa lah, Asia lah, tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Kenapa kita nggak bisa bersaing gitu? Nah ini yang jadi PR. Ya, peran siapa? Pemerintah juga dalamnya. Terus kemudian terkait dengan perizinan. Selama ini kita butuh perizinan. Jangan dipersulit lah. Masih sulit. Ya, so-so lah ya. Mungkin beberapa daerah sudah mudah. Tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan yang harus diperbaiki. Ya, yang terakhir bicara modal. UMKM itu kalau udah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, mentok. Modalnya habis ya. Itu bagian kesedihan yang mendalam. Bagian kesedihan itu. Nah, ini pelaku juga sama. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu kan punya anggaran besar untuk pelaku usaha. Serapan anggaran daerahnya kan gede. Cuman berapa persen yang terserap?
UMKM bisa nggak mengakses anggaran itu. Nah, ini yang mau kita tawarkan sebetulnya ke RMD dan sudah kita paparkan juga ya. Dan beliau satu pemahaman, satu frekuensi untuk melakukan 4 hal ini. Dan salah satu di dalamnya tadi ada pasar, kita ngajak beliau untuk ayo berani nggak belanja 1 miliar. 1 miliar itu komitmennya dulu. Komitmen itu. Nah, komitmen dulu Iya. ya, nanti teknisnya tinggal diatur. Iya, Tapi seperti komitmen itulah sebenarnya yang beliau juga mengajak teman-teman lain nih, pengusaha, Ya, tokoh, dan sudah siapapun. dimulai. Oh ya. Sudah dimulai di beberapa tempat. Beliau sebagai inisiator awal Iya, untuk iya. mengajak gerakan Oh, itu. jadi bukan tok dia sendiri beli, Enggak, bukan, bukan, ya. bukan. Ajakan. Artinya begini, kalau belanja 1 miliar kita minta sama beliau kayaknya kasihan ya. Iya. Jadi kayak apa namanya? Kayak ngerampok ya. Kayak ngerampok gitu gitu ya. ya. Tapi yang lebih penting begini. Yang lebih penting dari program itu adalah apa yang dilakukan beliau sebagai satu bentuk komitmen itu adalah bukti keseriusan terhadap perhatian dari UMKM. Kalau kita bicara persoalan 1M-nya, mohon maaf kalau untuk produk selampung itu kecil banget gitu ya. Kecil banget ya. Tapi siapa Yang peduli. kan tahu sendiri. Ini mohon maaf ya, kita bicara terang-terangan ya. Siapa pejabat yang berani berkomitmen untuk membeli produk UMKM senilai 1 miliar? 1 miliar. Ada juga biasanya kayak begini, itu ada ibu datang siapin produknya ya gitu, Kasih bayar orang dikit. nggak bayar Nah, berapa orang gitu. gitu biasanya gitu. UMKM-nya nggak dibayar, Siapa yang inisiasi, Bang? yang menginisiasi sebenarnya bukan inisiasi Gerakannya dan ruang UMKM ini. kalau ruang UMKM-nya beliau dari ruang Rahmat. UMKM langsung beliau. Ya, jadi oh iya. Ruang UMKM ini sebenarnya kan beberapa komunitas yang ada di Lampung itu bergabung sebenarnya. Jadi kita sempat itu berdiskusi untuk membuat sahabat UMKM pada saat itu ya. Terus kita diskusi dengan Bapak Rahmat Mirjen Jausal panjang lebar, kemudian ada muncul bahasa begini, berarti kalian butuh ruang. Berarti UMKM itu butuh ruang untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah, untuk mendapatkan pasar market yang lebih baik, untuk bisa berkomunikasi dengan para pemain besar seperti modern market itu ya. Kita butuh ruang itu. Makanya sudah dibikinkan ruang UMKM. Iya. Jadi Tuh. langsung dibuat nama ruang Ruang UMKM. Langsung UMKM. beliau. Langsung beliau yang ini yang apa namanya ya, inisiasi namanya ya. Kita tidak ada masalah. Selama kawan-kawan memang itu merasa itu adalah manfaat yang baik ke depan, tidak ada masalah. Oh, inisiasinya. Nah, kalau gerakan 1 miliar ya? Gerakan 1 miliar itu hasil dari diskusi. Hasil dari diskusi Ya. kawan-kawan. Bukan kawan-kawan, kita dengan beliau. Oh, Jadi- ruang UMKM dengan beliau. Iya, jadi pada saat beberapa kali kesempatan, beliau ini kan basicnya kan pengusaha, toh, ya. Iya. Dan kita tahu, bahwa Lampung sekarang sedang kekurangan sekali tokoh yang mampu menggerakkan secara ekonomi ya. Dan Bapak Rahmat Mirjen Jausal ini merupakan tokoh di Lampung yang basic dasarnya adalah ekonomi, usaha. Iya. Ya. Awalnya. Nah itu, jadi menarik bagi kita dunia usaha, bagi kawan-kawan pelaku usaha kecil bahwa jangan lupa bahwa seluruh kegiatan ekonomi tata niaga dan segala macam itu ada dalam regulasi pemerintah gitu. Dan kita butuh regulasi-regulasi yang memang itu mampu mendorong peningkatan ekonomi secara luas di masyarakat gitu. Kita butuh itu. Butuh itu. Kita Butuh seorang pemimpin yang peduli dengan dengan UMKM. Begitu. Ya. Tapi pertanyaannya, ini pelaku dan ini juga termasuk pengajar pelaku juga ya, Ya. pelaku juga. Selama ini kan pemerintah tuh selalu gembar-gembor ya UMKM lah naik kelas lah kan seperti itu. Nah, tapi ternyata masih ada kegelisahan dari para pelaku-pelaku mencari calon pemimpin untuk lebih fokus dengan UMKM. Nah, menurut Coach Edi dan Bang Robi, emang belum selesai nih kampanye pemerintah soal UMKM ini? Ini siapa duluan nih? Ini bagian Ya. mengemaskan ya. Ini bagian mengemaskan. Oke, Bang Robi dulu. Oke, ya. Ini bagian menggemaskan. Pertanyaan menarik ya. Simpelnya mungkin apakah selama ini pemerintah sudah melakukan sesuatu terhadap UMKM? Sudah. Pemerintah sudah melakukan. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM sekarang. Tapi aku mau bilang bahwa Lampung hari ini butuh yang lebih besar dari hanya sekedar yang sudah-sudah. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah di Lampung itu tidak cukup untuk menaikkan keinginan dan kebutuhan UMKM di Lampung, masyarakat Lampung. Ya. Jadi bukan berarti bahwa pemerintah nggak berbuat apa-apa, enggak.
pemerintah sudah berbuat, sudah berbuat, ya. Kalau yang namanya berbuat sama seperti kita makan nasi, sebakul sama satu butir sama makan nasi, gitu ya. Nah, kondisi hari ini Lampung butuh sesuatu yang lebih ekstra. Lampung butuh sesuatu yang lebih mampu ya. Dan titiknya arahnya ke ekonomi. Ekonomi makanya. Saya ingat kalau bahasa Bang Robi ini dari satu butir nasi dengan sebakul nasi yang dilakukan pemerintah. Ingat waktu kita ke Negeri Katon ya, Laspri, Laskar Perempuan Berdikari ke Negeri Katon, itu curhatnya para pengrajin lapis ya. Dia bilang kami ini nggak butuh apa namanya tongkang ya, apa sih yang untuk lapis itu ya itu kami nggak butuh itu, kami yang dikasih itu. Kami datang, ada pejabat datang, kami disuruh menapis, sudah tuh kami pulang dapat uang dan kami dapat ininya dapat uang ya, dapat uang tuh ya, amplop lah ya, uang ya, uang saya nggak bisa bilang apa sih isinya uang lah ya, dapat uang, kemudian dia dapat fasilitasnya ya cuma apa sih untuk kayu yang itu mah dari papan juga kami bisa katanya kayak gitu, hanya seperti itu. Nah coach, belum pemerintah ini masih sebutin nasi kah yang dilakukan? Kalau bicara tadi seperti yang disampaikan Bang Robi ya, banyak kok sebetulnya program pemerintah dan buktinya UMKM Lampung sebetulnya bertumbuh lah ya. Cuma pertanyaannya berapa persen? Ya kan? Kita melihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain, khususnya yang di Pulau Jawa lah ya. Karena kita ini pintu gerbang Sumatera. Seharusnya ekonomi kita itu tumbuhnya lebih cepat. Kalau istilah RMD itu melompat. Kalau biasa-biasa aja kita udah biasa jalan. Tapi kita butuh lompatan-lompatan. Karena kita pengen maju lebih cepat, lebih terdepan. Makanya kita perlu melompat. Nah, hal-hal itulah yang perlu dilakukan suatu strategi-strategi baru, langkah-langkah baru, yang harapannya ini bisa dibawa oleh pemimpin yang baru. Ya, betul. Iya, pemimpin yang baru tentu kita punya harapan yang baru, ya, yang bukan hanya menjalankan program yang seperti biasa-biasa aja. Karena saya menarik kemarin yang disampaikan RMD, kita ini yang selalu dikampanyekan sama RMD, kita mau melompat. Kalau pertumbuhan 5% kata beliau udah biasa ya. Ya, udah biasa. Lompat. Tapi kita sebetulnya pertanyaannya kan bisa nggak sih kita melompat? Melebihi provinsi lain? Ya, betul. Kalau naik kelas itu nggak satu-satu gitu ya? Iya, dalam arti kita pertumbuhan ekonominya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara sumber daya, ya sangat-sangat bisa. Ya kita punya semua kok. Ya, kita punya alam, kita punya sumber daya alam, punya tempat-tempat wisata, komoditi dan lain-lain. Kalau bicara kopi nomor 1. Bicara hasil bumi ya, apalagi singkong, apalagi hasil banyak. Pertanyaannya apakah itu mampu membuat para petani, para pelaku UMKM sejahtera atau enggak? Ya. Jadi kadar ya? Iya. Kadarnya belum. Kita kan mau melompat, artinya ya? kalau pertumbuhannya lambat, ya nggak signifikan tadi, ya perlu sesuatu yang baru. Dan harapan ada di RMD. Iya, kita tentunya semua kan terkait dengan regulasi juga pemerintah. Ya, yang saya sampaikan tadi, porsi pemerintah juga ada di situ. Walaupun UMKM kalau selalu disampaikan RMD, tanpa pemerintah pun UMKM jalan. Cuma pertanyaannya kalau dibantu dengan pemerintah apa nggak bisa melompat gitu. Nah, ini yang mungkin konsen kita adalah bagaimana kita bisa melakukan lompatan. Tidak hanya sekedar berjalan begitu saja gitu ya. Tapi boleh ini nggak Coach? Ya, isu-isu soal yang dibawa pemerintah itu yang itu aja. Benar nggak sih? Isu yang mana tuh? Isu yang mau naik kelas itu ya hanya yang itu aja. Ya karena begini. Jadi yang dibawa yang itu aja. Jadi UMKM itu kan mencakup 80% jumlah penduduk ya. Karena UMKM itu adalah orang yang berusaha dengan punya nilai aset tertentu, dia masih disebut sebagai UMKM. Nah, tentu dalam situasi politik misalnya ada pilkada, pileg atau segala macam seperti pilpres, UMKM menjadi bagian seksi untuk dibohong-bohongi. Untuk dibohong-bohongi. Iya. Jadi UMKM itu menjadi bagian yang menarik, seksi, kemudian menjadi pusat perhatian
yang semua orang tuh berlomba-lomba untuk ngebohong-bohongin gitu ya. Ya kita ini kan memang orang yang penuh harap ya, penuh harap Penuh gitu harap ya. ya. Setiap kali ya gak kapok juga dibohongin gitu loh ya kan, dia gak kapok juga. Artinya pada saat ada proses pilkada kita dijanjikan sesuatu. Oh nanti kalian naik kelas nanti segala macam. Persoalannya program yang diturunkan itu apakah itu yang dibutuhkan oleh UMKM atau bukan? Seperti yang tadi di negeri Katon, mereka nggak butuh untuk alatnya karena mereka sudah punya. Apa mereka pernah ditanya butuh apa gitu ya? Apakah pelatihan kah? Apakah bahan baku yang lebih murah atau bagaimana ya? Ditanya dong UMKM-nya. Ini yang sering salah. Nih, saya contohkan satu hal aja. Saya contohkan tentang digital marketing ya. Jadi pemerintah semua bukan hanya di Lampung, pemerintah menggalakkan yang namanya bagaimana caranya UMKM itu mengenal digital marketing. Ya. Tentu ini melalui pelatihan segala macam ya. Nah di Lampung saya pernah menyaksikan langsung dan saya terlibat untuk membuat kegiatan itu bahwa ada satu sesi di mana kita membuat pelatihan digital marketing 1,5 jam itu hanya digunakan untuk mendownload aplikasi. Karena pelaku UMKM yang umurnya di atas 35 tahun, adaptasi terhadap teknologinya itu sudah sangat payah. Gitu ya. Nah, kita mau menjadikan UMKM itu paham teknologi, bagaimana sementara serapan kemampuan mereka untuk menyerap teknologi itu sangat lambat. 1,5 jam dari jadwal 2,5 jam pelatihan hanya untuk download. Apakah pelatihan itu dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan program? Sesuai dengan program. Sudah sesuai. Sudah, karena mereka melakukan pelatihan itu benar. Ada orangnya, ada yang dilatih, ada yang latih. Ya. Tapi persoalannya emak-emak nggak bisa download ini, boleh ditanya nih. Yang nonton video ini boleh tanya sama emak-emak ya. Untuk serapan terhadap digital marketing, apakah mereka mampu melakukan itu? Ya, saya katakan bahwa programnya benar dilakukan, tapi salah arahnya. Salah tempatnya orang-orangnya. Bagaimana pemerintah mengelola dan menjadikan program itu tepat guna. Itu yang seharusnya ada pos masing-masing dalam marketnya ya. Kita maksain emak-emak tua. Iya benar-benar. Di komen aja nanti ya, di komen ya. Mama yang tua nih bisa nggak main digital marketing itu? Komen, subscribe dan like. Ini penting ya. Penting gitu. Itu sangat penting. Itu bagian penting. Sebenarnya obrolan ini itu penting. Iya. Bang. Siap. Bicara gerakan 1M belanja produk UMKM. Teknisnya kayak apa sih? Jadi gini, kita nggak menutup mata ya bahwa setiap kancah politik, setiap ada pesta momen politik itu selalu ada biaya yang dikeluarkan untuk transport lah, untuk apa segala macam gitu ya. Selalu ada biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatannya, dan selalu ada konsumsinya. Gitu. Selalu ada snack kah, ada minum atau segala macamnya. Dan kita sepakat dengan Yai Mirza dengan RMD bahwa ada porsi di mana kegiatan itu akan melibatkan produk UMKM. Jadi misalnya contoh begini nih, kalau kita ada kegiatan butuh snack box nih misalnya, atau butuh goodie bag misalnya untuk gift, sah-sah aja dong kalau kita misalnya beliau dengan rombongannya datang kemudian memberikan goodie bag bingkisan yang produk UMKM, saya pikir sah-sah aja gitu ya. Sah-sah aja seperti itu ya. Dan kemudian ada mini bazar yang dilakukan di setiap daerah setiap kali ada kunjungan. Mini bazar itu adalah produk UMKM. Di sini peran kita antara ruang UMKM dengan RMD untuk menselaraskan program, beliau akan mengajak ya kawan-kawan dari pemerintah daerah, pejabat segala macam untuk membeli produk gitu ya, bukan untuk ini Bapak ini datang nanti kasih ini ya untuk Bapak ini ya. Kan biasanya UMKM dimintain seperti itu ya. Nih untuk yang pejabat jangan sekali-sekali kayak gitu ya, kasihan UMKM ya. Iya, malah diminta. Udah modal kecil juga. Sering banget terjadi. Sering banget ya. Kita buka-bukaan aja. Kalau mau dimudahkan ya donatnya dong. Gitu. Jadi itu kopinya dong. Goodie bag untuk ibu ada nggak? UMKM sering sekali digitukan. Jangan ya, beli produk UMKM, beli. Jangan ditawar. Jangan ditawar. Kalkulasinya bisa nggak? Jadi begini, setiap kunjungan itu kan rata-rata kita, apakah itu pelatihan atau sosialisasi itu kan mendatangkan kurang lebih sekitar 100 sampai 200 orang. Oh iya. Ya. Dan itu saya pikir sah-sah aja kalau misalnya ada goodie bag yang kawan-kawan beli.
untuk diberikan kepada teman-teman peserta gitu kegiatannya. Dan tentu itu produk lokal daerah yang dikunjungi. Contoh kayak kemarin misalnya Lampung Tengah ya. Lampung Tengah itu di bazarnya saja habis produknya. Wow. Di bazar ya habis produknya. Kenapa? Karena seluruh yang datang Membeli. Wow. Semua yang datang itu membeli produk. Dan ini beliau yang ngajak. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi bukan pure Inisiatornya ya. bukan misalnya Yai Mirza ngasih duit 1 miliar banyak, enggak. Oh, iya. Tapi dia beliau ini setiap ada kunjungan ke UMKM pasti beli, Iya. nggak minta. Beliau beli, ngajak secara Ngajak. tidak langsung, ngajak ayo kalian beli semua, Beli semua. gitu. Ayo Habis kita barangnya. bantu. Itu ya, itu bagian iya. yang disenangi kawan-kawan, sesi borong-borong namanya. Iya, sesi itu. borong-borong. Nah, jadi di luar UMKM, kawan-kawan di sahabat Cewekam Lovers, sahabat Cewekam Lovers, Itu ininya ya. di ruang di ruang UMKM, di luar ruang UMKM itu harus ini ya, bahwa gerakan 1M itu bukan kiai yang membeli sebesar 1M, bukan ruang UMKM merampok kiai untuk Enggak. membeli 1M, tapi itu tadi kampanye mengajak ayo bareng-bareng kita beli produk UMKM Betul. Lampung. Dan itu sudah dilakukan ya, sudah mulai dilakukan. Sudah main. Awal dari Lampung Tengah kemarin ya? Awalnya Tahun dari kan? Lampung Tengah, kemudian kemarin di Selatan. Lampung Tengah ya, Lampung Yes. Tengah sudah mulai, kemudian di Tabek kemarin di Sama. Tabek. Nah, sekarang kita lagi menyusun jadwal untuk kunjungan berikutnya, mungkin banyak banget jadwalnya yang ini. Wah, padat deh kayaknya loh. Padat. Ruang UMKM di daerah siap-siap ya. Siap-siap. Yang produk yang mau ikutan gabung boleh. Oh Ya. iya. Subscribe dulu ya sama Kayaknya kalau Kiai Mirza nggak lupa dengan dia pernah duduk di kursi panas ini di ruangan ini, ya kan? Saya mau juga produk UMKM, tolong beli ya. Tolong ajak mereka itu beli produk saya. Ya, haus Cewekam. Nanti lo UMKM apa dong? Kan sama-sama UMKM. UMKM kita. Sebelumnya ruang UMKM ini siapa aja bang isinya? Hanya orang-orang UMKM. Iya, Pelaku-pelaku pelaku UMKM. Jadi ruang UMKM itu sebenarnya seperti apa ya? Wadah untuk kita itu sharing berkumpul wadah gitu ya. Dan itu ada beberapa komunitas yang ada di situ gabung. Jadi kita tidak mengklaim ini adalah semua UMKM Selampung, tapi kita menghimpun beberapa komunitas dan beberapa pelaku UMKM yang memang ada gabung di kita. Dan untuk terakhir kemarin kepengurusan ruang UMKM itu ada hampir 1.000 orang Selampung. 1.000 orang, wow. Pengurusnya. Pengurus loh. Pengurus, ya. Itu baru pengurus itu pengurusnya. ya. Karena rata-rata per daerah itu sekitar 60 sampai 80. Coach, ada nggak bayangan berapa sih UMKM di Lampung ini? Iya, 80% penduduk. 80% penduduk. Oh, Iya. 20%-nya itu hanya Kalau PNS PNS. Oh. kalau bicara data dengan di lapangan mungkin akan berbeda. Beda ya. Kalau data BPS itu kalau nggak salah ya, saya nanti dikoreksi itu sekitar 150.000. Tapi kan itu yang terdata. Sementara penduduk kita itu 9 juta, Oh. 9,4 Mm-mm. juta jiwa, ya kan? Iya. Nggak mungkin 150.000 UMKM kan, gitu. Karena Mungkin yang saya tangkap kayak yang Coach bilang tadi, ini UMKM terdaftar atau tidak? Nah, Iya. kuncinya sebenarnya yang kemarin juga kita sampaikan bahwa di semua lah, hampir semua provinsi ya, semua daerah. Kelemahan kita itu adalah terkait dengan data. Ya, kita tuh nggak punya data yang valid. Berapa sih sebetulnya UMKM? Kita sebenarnya punya cara bagaimana untuk menghitung secara real. Nah, itu yang nanti programnya mudah-mudahan ke depan bisa dijalankan. Yang kita butuhkan sebenarnya validasi data. Setelah kita punya datanya, baru kita bisa meng-create programnya kan. Kalau datanya nggak valid, Gimana programnya mau valid? programnya gimana mau valid? Ya istilahnya gini, kita punya uang 1M untuk 10.000. Sementara UMKM kita 500.000. Ya udah pasti nggak sesuai nanti kan. Nah, ini yang pertama kali dirapikan mungkin ya ke depannya itu awalnya adalah bagaimana data. Kementerian pun melakukan pendataan gitu ya. Kalau nggak salah Lampung itu sekitar 300-an, 300.000. Kan beda nih datanya kan. Ya. Jadi ini yang sebenarnya yang harus kita awali dulu. Nah, di ruang UMKM kita sudah mulai mendata saat ini, sudah mulai mendata dari kabupaten-kabupaten. Memang nggak mudah, ya kan? Iya. Kita nggak punya logistik juga, kita lah. Iya. Kita adalah usaha kecil. Tapi kita sadar bahwa kita butuh. Kenapa? Data itu yang nanti kita juga butuh. Mereka ini, teman-teman ini butuh apa sih?
Iya. Contoh tadi bicara digital ya, saya ini sedikit. Betul, tadi itu onboarding ya. Onboarding itu artinya dia masuk ke kawahnya digital. Nah, ini disampaikan juga sama Pak Teten, Menteri Koperasi UKM, bahwa UMKM kita itu udah onboarding, udah masuk ke ekosistem digital. Tapi tidak belum optimal. Nah ya tadi, dia udah bisa punya aplikasi, Tapi nggak bisa jualannya. Tidak bisa menggunakan. Kan yang menghasilkan omset terbesar di kanal digital itu siapa? Iya. Kebanyakan mayoritas UMKM yang umurnya di atas 35, yang di bawah atau yang trader besar. Kan itu yang jadi pertanyaan. Itu kemarin sebenarnya isu kementerian pun paham. Makanya kan banyak regulasi dari kementerian juga yang bagaimana melakukan optimalisasi digital. Nah, kita juga di Lampung jangan ketinggalan. Karena pengalaman kita di daerah melakukan itu, ya mereka nggak ngerti juga. Masih sangat rendah serapannya. Jangankan bicara optimalisasi, bicara mengenal aja enggak. Ya kan? Gampang Robi lah yang biasa ke dusun ya kan. Biasa keturun gunung. Jadi kita bicara UMKM desa. Di desa kan banyak pelaku usaha di kabupaten yang mereka belum tersentuh dengan digital contoh tadi ya. Bagaimana bicara tentang peningkatan kualitas produk ya saya sampaikan tadi. Ya, ini kan mereka nggak paham. Punya produk bagus, tapi apakah mereka menikmati hasil dari kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah atau di desa mereka? Kan masih sangat rendah. Nah, inilah tujuan kita sebenarnya, bagaimana membantu teman-teman nggak hanya di kota, tapi di kabupaten, di pelosok-pelosok, tersentuh dengan program-program pemerintah ke depannya, dengan pemimpin yang baru. Harapannya beliau lebih aware, ya, terutama di daerah lah. Saya menyoroti aware dan daerah. fair ya? Iya. Aware dan fair. Kalau sebenarnya nggak fair ya? Kalau UMKM di kota mungkin udah sering dapat pelatihan, tapi di daerah mereka itu satu kali pertemuan udah seneng banget. Saya sering di WA, coach kapan ngadain lagi di tempat kami, kapan ngadain lagi, karena kita ngadain mandiri ya. Mereka nyiapin tempat sendiri, nyiapin konsumsi sendiri, ya kan, mau gitu loh. Besar ya antusiasnya. Besar, karena mereka butuh juga. Nah, ini yang harapannya ke depan juga disentuh oleh pemerintah dengan pemimpin yang baru. Amin. Gitu. Ya, terakhir nih, kenapa RMD? RMD. Jadi kalau ditanya kenapa RMD, ini bagian penting ya. Saya kira subscribe dan komentar yang penting. Bagian penting terutama bukan terhadap saya pribadi, bukan terhadap kepengurusan, tetapi lebih kepada UMKM. Kenapa RMD? Lampung hari ini itu butuh tokoh yang mengerti tentang ekonomi. Lampung itu mengalami perlambatan percepatan terhadap ekonomi. Ini kawan-kawan boleh cek ya, saya coba untuk mencuplik satu pernyataan di dalam Google ya. Di situ nanti kita bisa lihat situ ya. Bahwa Lampung itu punya penduduk miskin itu 940 ribuan. Yang itu 13,4% penduduk Lampung. Kemudian yang dinyatakan sebagai pengangguran itu ada 250 ribu. Ini menyedihkan. Ini sangat menyedihkan sekali. Artinya saya bicara tentang global, tentang usaha, tentang usaha kecil, usaha mikro dan ultra mikro. Kita bicara tentang itu ya. Kalau hari ini kita mendapatkan pemimpin yang tidak mengerti terhadap peningkatan ekonomi atau tidak punya basic ekonomi, maka Lampung ini tidak akan bergerak dari angka itu. Ya. Dan itu imbasnya secara menyeluruh. Bukan karena Yai Mirja itu punya uang, ya, bukan karena dia itu muda dan ganteng misalnya gitu ya. Tapi lebih kepada Yai Mirja itu yang dibutuhkan Lampung hari ini dengan spek dia loh. Dia speknya kan pengusaha. Dia speknya banyak sekali hal yang menyebabkan kita itu akhirnya ini adalah pilihan yang benar menurut UMKM secara ruang UMKM ya. Ini adalah pilihan yang benar. Kenapa? Yang pertama dia basicnya adalah pengusaha yang mengerti tentang bagaimana meningkatkan ekonomi ya. Kemudian yang kedua, beliau ini representatifnya presiden terpilih. Dia nyalon itu bukan mengajukan diri. Dia mau nyalon itu diminta langsung oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena di Lampung Yai Mirja atau Rahmat Mirjani Jausal berhasil membawa partainya
untuk menjadi pemilih 70% Lampung memilih Prabowo, ya presiden terpilih ya. Nah, ini menjadi titipan atau hutang budi ya. Beliau presiden terpilih menjadi sangat perhatian terhadap Lampung. Kenapa? Karena yang mencintai beliau di sini ada 70% masyarakat. Dan tentu 70%, hampir 70% ya. Dan itu membuat kemudahan program dari pusat untuk bisa bersinergi, sangat bersinergi dengan Lampung. Itu ya dua alasan itu. Kemudian yang ketiga, beliau ini sudah melakukan pendampingan terhadap UMKM jauh sebelum ada di politik. Ini yang penting. Jadi tahun 2000, kebetulan saya kenal sudah sangat lama sama beliau nih ya. Tahun 2010, 2009 kalau tidak salah itu, sekitar 16 tahun yang lalu, beliau sudah memegang HIPMI, ya, menjadi ketua HIPMI di Lampung, dan sudah bergerak untuk mendampingi UMKM. Itu jauh sebelum politik. Ya, setelah di UMKM kemudian beliau mendampingi petani melalui HKTI. Ya. Nah, rekam jejak ini tidak bisa dihapus. Ya, bahwa beliau adalah tokoh ekonomi yang sukses, peduli terhadap UMKM, peduli terhadap petani, itu nggak bisa dihapus. Ya. Kalau hari ini beliau masuk ke kancah politik, itu tidak semata-mata keinginan, ya, tapi juga itu adalah tanggung jawab yang diberikan, amanat yang diajukan. Itulah yang membuat kita mantap untuk kita sinergi dengan beliau. Dan yang paling terakhir adalah saya nggak mengatakan bahwa pemimpin yang lain atau calon yang lain itu buruk, tidak semuanya insya Allah baik ya. Tapi mencari seorang pemimpin muda, punya harta, yang takut sama Tuhannya, itu saya nggak melihat yang lain. Cuma RMD. Wah, cuma RMD. Ya, muda, punya uang, punya kekuasaan, dan dia takut sama Tuhannya. RMD. Yang takut sama Tuhan itu yang pertama. Takut sama Tuhan. Iya, itu paling penting. Paling penting. Itu. Boleh dicek ya rekam jejak beliau ya. Dari tahun 2013 dia sudah mendampingi dan dakwah keliling-keliling. Sudah. Ya. Artinya beliau ini bukan mendadak UMKM. Enggak, bukan. Ya, udah 16 mendadak tahun. dulu UMKM. Enggak. Jauh sebelum dia berpolitik. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Kalau mau nyalon, mendadak. Kalau ini 16 tahun sudah jalankan, ada rekam jejaknya. Jadi memang untuk Jawa Ekam lovers ya kan, dan sahabat UMKM di Lampung yang belum belum mendengar ya adanya ruang UMKM, karena kan banyak sekali dan belum tersentuh. Ini mungkin saya menangkapnya gerakan 1M ini adalah satu komitmen awal di masa pemilihan ini ya Bang ya. Lalu harus jadi tadi harus jadi tadi ada space khusus, ruang khusus yang harus difokuskan oleh pemerintah yang dipimpin nanti oleh RMD. Amin. Untuk UMKM harus ada fokus, harus ada ruang khusus gitu supaya begini, kebutuhan UMKM itu memang pemerintah tahu, sehingga beliau menurunkan bantuan dan program itu tepat guna. Itu yang saya tangkap begitu kan Bang? Betul. Mungkin itu aja ya Bang ya. Ada nggak pesan-pesan khusus nih untuk UMKM, untuk RMD? Kalau untuk UMKM ya semangat ya. Kalau untuk UMKM tetap semangat, kita tetap berjuang ya. Semangat itu sambil gini. Kalau untuk RMD saya pikir bahwa dari UMKM untuk RMD. Dari UMKM untuk RMD. Pesannya, Yai, kalau Yai dengar cerita ini, kami memilih Yai bukan karena kedekatan secara personal. Kami memilih Yai bukan karena kita pernah satu daerah, enggak. Kami memilih Yai karena Lampung butuh Yai. Ya, butuh Yai. Butuh orang yang mengerti terhadap peningkatan ekonomi. Itu poin pentingnya. Dan yang penting tadi, takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, ya. Itu yang jaga-jaga yang enggak-enggaknya itu ya, yang bakal aneh-aneh itu. Itu dulu. Kalau Kak ada nggak pesan nih? Iya, buat RMD ya. Iya. Artinya kita kan sedang mencari pemimpin baru, yang mana itu adalah mewakili keinginan dari masyarakat Lampung. Yang kita inginkan adalah komitmen. Apa yang beliau sampaikan pada saat sosialisasi sampai dengan nanti proses dan ketika beliau terpilih, yang kita tagih adalah komitmen beliau ketika beliau memaparkan semua visi, misi dan program kerjanya.
kita dari ruang UMKM sudah memberikan apa yang kita mau, kita sampaikan. Dan beliau sudah komitmen kemarin dengan salah satunya di awal gerakan 1 miliar. Ya, mudah-mudahan salah satu bentuk komitmen di awal adalah ini. Dan kedepannya beliau sudah berkomitmen juga untuk memberikan ruang kepada UMKM untuk bicara dengan pemerintah. Harapannya itu bisa diwujudkan. Mungkin itu dari saya. Pesan dari Coach, wujudkan. Mari kita wujudkan. Mari kita wujudkan. Terima kasih abang-abangku, ya kan. Kalau dari Cawekam cuma satu, nanti kalau terpilih bukan hanya Cawekam tapi amanah untuk masyarakat. Betul, amanah. Ya, kita percaya amanah, itu ya. Iya. Kalau Cawekam tolong ya. Oke Bang, terima kasih. Coach Edi, terima kasih atas kehadirannya. Wah, ini sebuah sejarah, catatan sejarah. Siapa tahu ini nanti ternyata harus jadi dan benar-benar jadi. Ini adalah catatan sejarah untuk ruang UMKM menuju RMD BE 1. Iya, alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Kami tim Cawekam mengucapkan undur diri. Saya Novelia Edison Sanggam bersama Saya Robi Herdian. Saya Coach Edi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.